Baik, berikutnya pembahasan inti yang terakhir, pembahasan ke-20, tarkib atau susunan fiil plus fa'il plus maf'ul bih. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari perubahan fiil berdasarkan fa'il atau subjeknya. Kemudian setelah itu ditambah domir. Ya, di sini jadi domir ya yang kita bahas itu fiil disesuaikan dengan domir fa'il, disesuaikan dengan domir sebagai subjeknya atau fa'ilnya. Kemudian setelah itu disambung dengan domir tapi yang kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Ya, maf'ul bih atau objek. Jadi, oke, yang umum ya. Fa'il itu subjek ya. Fa'il itu subjek. Fi'il itu predikat. Kemudian maf'ul bih itu objek. Ya, di sini kita akan mempelajari susunan fi'il plus domir sebagai fa'il dalam artian fi'ilnya disesuaikan dengan domirnya. Kemudian setelah itu disambung dengan domir yang kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Contoh, ini cuma ada 5 contoh ya, tapi nanti pada dasarnya sama prinsipnya. Contoh ya, kata akhbaro. Akhbaro ini domir huwa ya, karena untuk fi'il dasarnya itu kan mengikuti domir huwa. Akhbaro, wazn akhbaro ini fi'il mazid rubai, af'ala, wazannya af'ala. Akhbaro, kalau akhbaro itu mengabarkan ya. Kalau yang mengabarkan saya, ya, subjeknya ana, berarti akhbar tu. Akhbar tu ya ini. Akhbar tu. Akhbaro itu huwa. Kalau yang mengabarkan ana berarti akhbar tu. Setelah itu kita ingin mengatakan aku mengabarkannya, mengabarkan kepadanya. Nah, huwa kan. Nah, di sini huwa seperti di tasrif domir yang pertama kali kita pelajari ya. Ketika huwa bersambung dengan fiil jadi hu saja. Jadi akhbar tu hu seperti itu. Akhbar tuhu artinya aku mengabarinya. Kemudian contoh lain yang kedua faddola. Faddola ini menghormati ya di antara maknanya menghormati bisa memilih bisa menghormati tapi di sini karena orang bisa di antara maknanya menghormati. Faddola, faddola huwa kalau antum subjeknya antum berarti faddol tum. Ya, faddol tum. Tapi ini ada kaidah tambahan ya. Ketika fiil madhi untuk domir antum kemudian mau disambung dengan domir, disambung dengan domir yang lain, maka perlu diimbuhkan waw bersukun, kemudian mimnya yang tadinya sukun sekarang berharokat dhammah. Jadi faddol tumu. Kemudian kita ingin mengabarkan, kita ingin menyebutkan atau mengatakan, kita ingin mengatakan kami atau kalian ya, kalian menghormati kami. Faddol tumuna. Faddol tumuna. Kalian menghormati kami. Kemudian contoh yang ketiga, a'to memberi. A'to itu huwa. Kalau subjeknya nahnu berarti a'toina. A'toina. Kemudian kita ingin mengatakan kami memberimu. Ya, kami memberimu. Kamu anta. Ya. A'toina anta kalau jadi kalau mutasil ya, kalau menjadi domir mutasil ya bersambung menjadi ka ya. Jadi a'toina ka kami memberimu. Kami memberimu. Nah, jadi bahasa Arab itu bisa menjadi sangat ringkas ya, karena seperti ini. Subjeknya itu cukup terkandung ya, cukup mengikuti wazan ya, sesuai dengan jadi fiilnya disesuaikan dengan wazan mengikuti subjeknya atau fa'ilnya. Kemudian maf'ul bih juga menjadi lebih singkat ketika bersambung. Contohnya ini a'tainaka kalau diterjemahkan jadi panjang ya. Kami memberimu. Kami memberimu. Kemudian contoh berikutnya yang keempat, yamna'u. Dua ya. Kalau subjeknya anti, kamu melarang tamna'u. Ya, tamna'u. Tamna'u. Afan. Yamna'u, ini domir huwa ya. Domir huwa. Kemudian kalau kita ingin sesuaikan dengan subjeknya, yaitu anti, ya, taf'alina. Kalau yamna'u, kebetulan di sini fathah berarti tamna'ina. Kemudian kita ingin objeknya itu domir hiya.
Dia ketika jadi objek berubah jadi hak ya. Ketika mutasil berubah jadi hak. Jadi kalau disambung jadi satu ya susunannya tamnai naha, tamnai naha. Ini sudah artinya kamu perempuan melarangnya. Kemudian yang contoh terakhir nomor 5 yuhibbu. Yuhibbu artinya mencintai. Kalau subjeknya hunna berarti yuhibna. Yuhibna. Kalau kita ingin bilang mereka mencintaimu, mereka mencintaimu perempuan ya. Yuhibnaki, yuhibnaki. Ya, demikian untuk beberapa contoh praktek tarkib ya, atau susunan fiil disesuaikan dengan fa'il atau subjeknya plus bersambung dengan maf'ul bih atau objek.